Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6, nama anggota. Yang pertama Lilian Fajrina Izzati, yang kedua Muhammad Hafid Furqon, yang ketiga Mutiara Nurul Hidayah, yang keempat Nurwakis Mulyawati, yang kelima Sela Wulansari Fatimah, yang keenam Widya Hariku Sumaningrum. Untuk judul kami mengambil larangan mencegah dan wajib hijab di sekolah. Dosen pembimbing Bapak Edianto, SPD MPD PhD. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang pertama. Kami memiliki judul yaitu larangan mencegah dan wajib berhijab di sekolah. Pendidikan merupakan sarana dan layanan untuk masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan kemampuannya hingga terwujud kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. Selain itu, sebagai bentuk pembangunan nasional suatu negara. Namun, keadaan kultur di Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga banyak kegiatan atau peraturan yang menekankan dalam mengerjakan kewajiban dalam beragama. Salah satunya yaitu mengenakan hijab baik di lingkungan manapun. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah adanya peraturan daerah yang mewajibkan menggunakan jilbab saat bersekolah. Peraturan yang mewajibkan tersebut sudah pasti menimbulkan gejolak sosial bagi yang beragama non-muslim dan timbul diskriminasi. Metode yang digunakan ialah review literatur, sistematik, dan artikel yang telah dipublikasikan. Tinjauan pustaka dilakukan dengan memilih artikel dari jurnal yang diterbitkan dan relevan yang difokuskan pada kebijakan pemakaian hijab di Indonesia. Dengan memperhatikan review beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat digabung dengan penerapan hal yang baik, yaitu pemakaian hijab untuk siswi. Peraturan pemakaian hijab pada non-muslim sangatlah tidak benar, karena tidak ada kewajiban untuk non-muslim untuk memakai hijab dan hal tersebut termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Penggunaan hijab pada wanita sudah menjadi hal biasa bagi wanita muslim. Hijab sebagai tuntutan atau aturan dari agama Islam yang mewajibkan bagi wanita muslim untuk menggunakan hijab sebagai penutup aurat seperti menutup warna kulit, lekuk tubuh, dan lain-lain. Seperti yang tertulis pada surat An-Nur ayat 31 yang berisi tentang keharusan bagi seorang muslim untuk menutup dan menjaga auratnya dengan kerudung yang menutup dadanya dan hanya boleh menampakkannya kepada muhrimnya. Namun dalam realitanya, menggunakan hijab mengundang berbagai pro dan kontra di masyarakat. Penggunaan hijab pada zaman sekarang dianggap sebagai tren fashion masa kini. Penggunaan hijab bagi wanita menjadikan beberapa sekolah membuat peraturan yang mengharuskan siswanya untuk menggunakan hijab sebagai atribut di sekolah. Setiap sekolah berhak membuat aturan yang akan menjadi tatanan bagi seluruh anggota sekolah. Selaras dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sekolah berhak membuat peraturan untuk mendisiplinkan peserta didiknya. Minta tolong digeser ke bawah. Peraturan dapat diartikan sebagai tatanan atau petunjuk, kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Dengan adanya aturan yang dibuat sekolah akan menimbulkan beberapa sikap pro dan kontra dalam masyarakat. Permasalahan dunia pendidikan sangat kompleks dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kita semua. Fenomena baru yang muncul dalam permasalahan pendidikan di Indonesia adalah adanya peraturan daerah yang mewajibkan menggunakan jilbab saat bersekolah.
Peraturan yang mewajibkan tersebut sudah pasti menimbulkan gejolak sosial bagi yang beragama non-Muslim dan timbul diskriminasi. Menurut dalam penelitiannya tentang pemakaian jilbab di sekolah sebagai simbol, alasan dan tujuan para siswa dalam mengenakan jilbab memunculkan adanya suatu fenomena baru yang menciptakan identitas bagi diri seseorang dalam kehidupan sosial. Karena mereka memberi alasan dan tujuan masing-masing terlepas dari peraturan wajib berkerudung di sekolahnya. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sesuai ketentuan pasal tersebut, segala tindakan yang bersifat diskriminatif bukan hanya dilarang dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, tapi juga dilarang dalam pelaksanaan pendidikan. Pada tempo lalu di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama pada tahun 2016 telah melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab. Alasan tersebut yaitu karena siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini memfokuskan kepada permasalahan mengenai peraturan penggunaan hijab yang dibuat oleh pihak sekolah terhadap respon masyarakat. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan serta respon atau perspektif masyarakat dalam melihat peraturan yang mengharuskan memakai hijab di sekolah. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan kita sebagai mahasiswa serta menambah pengetahuan bagi pembaca. Geser ke bawah. Nah, metode yang kami gunakan dalam makalah ini adalah review literatur sistematik dan artikel yang telah dipublikasikan. Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang disajikan, tinjauan pustaka dilakukan dengan memilih artikel dan jurnal yang diterbitkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan bidang, analisis, dan kategorisasi. Ada 10 artikel dan jurnal yang relevan telah dipilih dalam penelitian ini dan difokuskan pada tema yang berkaitan dengan peraturan larangan dan mencegah menggunakan hijab di lingkungan sekolah. Kemudian pemilihan artikel. Pemilihan artikel dimulai dari jurnal penelitian, review di situs Google Scholar. Kemudian sebelum mencari kata kunci, filter artikel hanya dengan peer review dan teks lengkap tersedia. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah peraturan penggunaan hijab di sekolah. Dari pencarian tersebut ditemukan 6.210 artikel terkait. Kemudian setelah dilakukan screening artikel yang sesuai dengan tema penelitian, didapatkan 10 artikel yang digunakan dalam, mohon geser di bawah, dalam penelitian ini. Kemudian, analisis studi. Kajian pustaka dilakukan dengan pendekatan artikel terbaik, berdasarkan analisis terhadap 10 artikel jurnal yang dipilih sesuai dengan yang diinginkan penulis. Dalam proses ini, penulis menggunakan kriteria yang sama dengan yang disebutkan di atas sesuai dengan tema yang sudah diambil. Kategorisasi artikel. Setiap artikel ditinjau berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian yang diambil. Peneliti juga memastikan bahwa setiap artikel memiliki potensi untuk dimasukkan ke dalam lebih dari satu temuan dan terkadang lebih banyak. Misalnya, beberapa artikel menunjukkan berbagai jenis pencapaian. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih Lilian, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang hasil temuan dari studi literatur pada jurnal. Untuk hasil temuannya yaitu pendidikan merupakan proses transfer informasi baik pengetahuan maupun keterampilan sebagai bekal individu untuk hidup di masa yang akan datang. Secara etimologi, pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ducer yang berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan yang berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Melalui pendidikan, individu dapat mengambil sebuah tindakan atau keputusan dengan dan baik. Selain itu, dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia akan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Sejalan dengan pernyataan Socrates yang menyampaikan bahwa tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. Manusia yang terdidik seharusnya menjadi orang bijak, yaitu yang dapat menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang baik dan dapat hidup secara bijak dalam seluruh aspek kehidupan, baik keluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga formal seperti sekolah. Seiring dengan perkembangan zaman yang ada, pemenuhan pendidikan seorang individu dapat diperoleh dalam berbagai hal. Tidak harus diperoleh dengan cara bersekolah, melainkan dapat diperoleh dengan adanya pengalaman dalam bersosialisasi, mengikuti sejumlah kegiatan yang positif, dan lain sebagainya. Menurut Sujanto, peraturan adalah tata tertib di sekolah yang selalu dilengkapi dengan beberapa sanksi-sanksi tertentu, baik berupa punishment maupun reward. Dalam suatu tempat layanan pendidikan, seperti sekolah, selalu terdapat peraturan sebagai tatanan, petunjuk, dan ketentuan untuk mengatur seluruh anggota sekolah. Salah satu peraturan yang dibuat beberapa sekolah yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat adalah keharusan memakai hijab untuk seluruh warga sekolah dalam lingkungan sekolah tertentu. Hijab berasal dari bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup. Hijab dalam perspektif Islam berarti sebuah penjagaan diri atau pelindung diri terhadap segala apapun yang membahayakan bagi dirinya, dalam artian menutup aurat atau lengkuk tubuh, sehingga terhindar dari penglihatan orang yang bukan muhrimnya. Hal tersebut sejalan dengan Abdussalam tahun 2006 yang menyampaikan hijab atau jilbab merupakan segala sesuatu yang menghalangi merupakan segala sesuatu yang menghalangi pandangan seseorang pria kepada wanita yang bukan mahramnya, yang menutupi tubuhnya dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Dengan adanya peraturan keharusan berhijab di lingkungan sekolah menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Karena dengan adanya peraturan tersebut, penggunaan hijab pada dasarnya harus didasarkan pada diri sendiri, yang artinya bahwa menggunakan atau tidak menggunakan hijab merupakan urusan pribadi yang tidak seharusnya diatur. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan urusannya masing-masing. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam sebuah pernyataannya di tirto.id menilai perlunya sosialisasi aturan baru sebelum memberlakukannya sanksi yang tegas. Perlu sosialisasi sekaligus pemahaman peraturan lain mengenai pentingnya sekolah menyemai keberagaman, menguatkan persatuan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dan menjunjung tinggi HAM. Isu penolakan terhadap keberagaman telah muncul menjadi salah satu isu strategis bidang pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah diakui pemerintah bahwa pendidikan agama masih belum mampu menimbulkan sebuah wawasan inklusif. Proses pengajaran cenderung doktriner dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan sikap keberagaman siswa, sehingga semakin lama muncul perilaku intoleran, bahkan kemunculan tersebut tanpa disadari. Salah satu faktor penyebab munculnya perilaku intoleran dalam perbedaan keagamaan di sekolah yaitu lemahnya penerjemahan visi para pemangku kepentingan dalam
penyamaian toleransi di sekolah-sekolah negeri. Sebagian pemimpin sekolah dan guru misalnya abai terhadap benih-benih diskriminasi dan intoleransi sekaligus dampak-dampak negatif. Misalnya, tindakan guru atau siswa menghalangi siswa minoritas menggunakan ruangan di sekolah sebagai tempat kegiatan keagamaan mereka. Padahal siswa beragama mayoritas begitu mudah mendapatkan akses tersebut. Fenomena pemakaian jilbab oleh siswa sesungguhnya banyak pemaknaan yang berbeda-beda, seperti hasil penelitian dari Lisdia Stuti. Pada tahun 2015, jilbab memiliki makna berbeda-beda di antaranya sebagai penutup aurat, pelindung diri, menunjang penampilan, identitas, dan cerminan kepribadian seseorang. Menurut penelitian Putra pada tahun 2019, masih ada siswa yang berpersepsi bahwa bersekolah berjilbab hanya karena untuk mentaati peraturan di sekolahnya. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Sari, pada tahun 2018, para siswa berjilbab saat sekolah atas persepsi bahwa jilbab dapat membentuk karakter baik untuk mereka di saat usia dewasa, dan meyakini bahwa sekolah adalah salah satu yang dapat dijadikan tempat untuk menjalankan syariat agama melalui peraturan yang diwajibkannya bagi siswa muslim untuk menggunakan jilbab. Peraturan tersebut juga diindahkan oleh siswa non-muslim dan beranggapan bahwa sekolah mereka merupakan pengimplementasian dari rasa toleransi antaragama. Kontroversi pemakaian jilbab dalam ranah pendidikan telah muncul sejak Orde Baru. Dalam masa Orde Baru ini, yaitu pelarangan pemakaian jilbab di sekolah, sehingga setelah Orde Baru pemerintah sebenarnya telah memberikan kebijakan untuk seragam sekolah dan jilbab termasuk atribut seragam bagi siswa di sekolah. Tetapi hal ini tidak ditaati oleh sebagian lembaga pendidikan negeri di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Muhammad Nuh pada saat itu mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 yang memiliki tujuan satu, untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan, sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial, ekonomi orang tua atau wali peserta didik. Ketiga, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 4. Menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin bagi peserta didik, khususnya yang mengatur keseragaman sekolah. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil temuan. Yaitu yang pertama ada Elisa Lisdia Stuti tahun 2015 dengan metode kualitatif. Berhijab menjadi identitas diri, terdapat dampak positif dari identitasnya dalam berhijab, yaitu mulia dan memberikan ketenangan bagi para siswi, dan dampak negatifnya yaitu ada beberapa siswi yang masih terlihat belum konsisten dalam memakai hijab. Kemudian Tival dan Listianingsi tahun 2019 dengan metode deskriptif. Findingsnya, SMA Negeri 1 Sidayu mewajibkan para siswanya untuk memakai hijab karena siswi yang bersekolah di SMN 1 Sidayu bermayoritaskan Muslim dan merasa tidak keberatan atas peraturan yang dibuat oleh sekolah. Yang kemudian ada Syamsul Arif Galib tahun 2018. Findingsnya, para wanita Muslim yang melaksanakan kuliah di Amerika mengenakan jilbab karena sebagai bentuk identitas, pendisiplinan diri, dan untuk memproteksi diri. Kemudian sebagai pandangan bahwa pemakaian jilbab karena keinginannya sendiri dan menunjukkan memiliki kuasa dalam dirinya mereka sendiri. Dan ada Dian Bakti Setiawan tahun 2018. Findingsnya, di dalam peraturan daerah sudah tidak menentukan peraturan mengenai undang-undang yang berurusan dengan agama, sebab peraturan undang-undang yang berurusan dengan agama sudah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya ada Ida Suryanti tahun 2018 dengan metode penelitian lapangan. Penggunaan jilbab ada keterkaitannya dengan pengaruh dari karakter religius siswi SMN 1 Kali Bogor. Kemudian ada Agistia Sari tahun 2017 dengan metode deskriptif. Findingsnya, peraturan yang berlaku di sekolah SMA Negeri
3 Serang dinilai dapat menimbulkan nilai yang positif tentang tata cara berpakaian dan peraturan tersebut sesuai dengan visi misi sekolah dan menimbulkan sikap positif serta menurunkan sikap kenakalan pada siswi. Kemudian ada Danang Wahyu Hafida Putra dengan metode penelitian studi kasus yaitu dari persepsi siswi SMKN 1 Ponorogo, jilbab hanyalah sebagai tren penutup kepala dan karena mengikuti syariat Islam. Adapun upaya dari guru dalam meningkatkan kesadaran dari siswinya dengan cara menerapkan peraturan memakai hijab dan memakai baju panjang. Kemudian ada Hanif SAG MAG MA tahun 2016 dengan metode kualitatif. SMN 1 dan 2 Purwokerto secara dominan berbeda. SMN 1 memiliki peraturan tidak mewajibkan para siswinya untuk memakai hijab, sholat berjamaah, sedangkan SMAN 2 Purwokerto para siswinya diwajibkan untuk memakai jilbab. Kemudian ada Muhammad Ihsanul Arif, Muhammad Irhamah Husin tahun 2019. Findingsnya pelarangan dalam berjilbab sangat merugikan pemeluk agama Islam dan dari kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan tentang kebijakan seragam sekolah, siswi berjuang keras untuk bisa mendapatkan haknya dalam berjilbab. Dan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, sebagian lembaga pendidikan tidak mentaati kebijakan tersebut. Kemudian ada Dea Edgiatiarasari Aji Wibowo tahun 2018 dengan metode penelitian normatif, yaitu terdapat pelanggaran HAM pada pasal 18 ayat 1 dan 2 tentang penolakan siswi di SMPN 3 Genteng yang didasari atas kepercayaan agama dan dilakukan penegakan hukum dengan membuat laporan kepada Komite HAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi. Di sini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama meluncurkan surat keputusan bersama atau SKB. 3 menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKB 3 menteri tersebut mencakup 6 keputusan utama yang salah satu poinnya berisi tentang keharusan bagi pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri. Pemerintah daerah dan kepala sekolah jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama tersebut, maka sanksi akan diberikan pada pihak yang melanggar. Keputusan tersebut yaitu ada 6 poin. Pertama, keputusan bersama ini mengatur spesifik sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara pertama seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kunci utama atau esensi dari SKB ini, para murid dan guru dan tenaga kependidikan adalah yang berhak memilih. Menggunakan atribut keagamaan adalah keputusan individu, murid, guru, dan orang tua bukan sekolah negeri. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Yang keempat, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut dengan kekhususan agama paling lambat 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Poin kelima yaitu jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan pada pihak yang melanggar, yaitu pertama pemerintah daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan atau tenaga kependidikan. Kedua, gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada gubernur. Keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya tindak lanjut atas pelanggaran lanjut Pak Nadiem.
Yang poin ke-6 keputusan tersebut yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh. Jadi setiap individu berhak mengambil keputusan untuk tidak berhijab maupun berhijab sesuai dengan agama yang dianut, kecuali daerah Aceh, Provinsi Aceh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya dari hasil mengkaji literatur tersebut juga dapat diketahui bahwa pendidikan dapat digabung dengan penerapan hal yang baik, yaitu pemakaian hijab untuk siswi. Tetapi menurut kelompok kami, pemakaian hijab dapat menjadi terobosan agar membentuk karakter baik untuk mereka di saat usia dewasa, dan meyakini bahwa sekolah adalah salah satu yang dapat dijadikan tempat untuk menjalankan syariat agama melalui peraturan diwajibkannya bagi siswa muslim untuk menggunakan hijab, jilbab. Sehingga dengan berjilbab sedikit banyak dapat mempengaruhi jiwa wanita sehingga dapat membentuk budi pekerti yang luhur. Sebab aktivitas berjilbab tidak hanya mementingkan cara berjilbab, bentuk, ukuran, dan nilai seninya saja, akan tetapi juga diharapkan dapat mencerminkan perilaku yang baik terhadap sesama dan pribadi yang tak mulia. Oleh karena itu, mereka yang sebelum berjilbab menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, setelah memakai jilbab diharapkan sedikit demi sedikit dapat berubah kebiasaan tersebut, yang akhirnya dapat menjadi wanita muslimah yang berakhlak mulia. Dan dalam kasus lain, peraturan memakai jilbab, hijab pada non-muslim atau tidak benar karena tidak ada kewajiban untuk non-muslim untuk memakai hijab. Pemakaian hijab diberlakukan secara pelan-pelan pada siswi, tidak langsung mewajibkan karena tidak semua siswi muslim ingin atau bergendak dalam memakai jilbab pada waktu sekolah. Namun manfaat hijab untuk siswi sangatlah beragam. Mereka yang mampu banyak sekali manfaat yang mereka dapat dan memakai jilbab, di antaranya yang pertama, menjaga diri dari gangguan laki-laki yang hendak berbuat jahat kepadanya. Yang kedua, mengubah perilaku menjadi lebih baik dari sebelum berjilbab. Yang ketiga, lebih aman, nyaman, dan tenang. Yang keempat, lebih terlihat sopan, santun, dan anggun. Yang kelima, lebih percaya diri dalam berpenampilan. Yang keenam, terlindung dari panas matahari. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian, keputusan atau analisis data berikut ini merupakan pemaparan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Nadiem menegaskan kembali, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Menurut beliau, seragam itu menjadi hak bagi guru dan murid. Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ditetapkan. Peserta didik yang bersekolah di madrasah maupun pesantren, SKB ini hanya mengatur peserta didik di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memang harus menampung peserta didik dari berbagai latar belakang, termasuk berbagai agama. Sedangkan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama tidak diatur dalam SKB ini. Pemakaian atribut keagamaan menurut keyakinan masing-masing peserta didik seperti memakai hijab untuk siswa muslim dan memakai kalung salib untuk umat Kristiani di sekolah sebagai penanda agamanya. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Kita akhiri. Jika ada salah ucap dan salah tingkah, kami dari kelompok 6 meminta maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.